Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdiansyah Nur Alif, STB 182146. Saya dari kelas D Teknik Informatika mata kuliah pemrograman game. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemrograman game. Yang pertama, sejarah game. Sejarah video game pertama kali bermula pada komputer digital elektronik pertama bernama Colossus dan ENIAC yang dibuat selama Perang Dunia Kedua untuk membantu sekutu untuk melawan kekuatan Axis. Kemudian, setelah perang selesai, penyebaran arsitektur program yang disimpan pertama kali pada University of Manchester, Cambridge University, University of Pennsylvania, dan Princeton University memungkinkan komputer untuk diprogram dengan mudah untuk menjalankan pekerjaan yang bervariasi yang memfasilitasi komersialisasi komputer di awal tahun 1950-an oleh beberapa perusahaan seperti Ferranti, IBM, dan juga Remington Rand. Kelahiran video game pertama adalah dimulai dari mempromosikan pengadopsian komputer oleh universitas, organisasi pemerintahan, dan perusahaan besar. Program komputer game pertama kali merupakan permainan catur bernama Trocham yang dikembangkan oleh Alan Turing dan David Champernowne yang baru diselesaikan pada tahun 1950, yang belum diimplementasikan pada sebuah komputer oleh mereka. Komputer game elektronik pertama yang diimplementasikan adalah dua buah mesin bernama Bertie the Brain dan Nimrod yang memainkan tic-tac-toe dan sebuah game bernama NIM. Game pertama yang dikenal yang menggabungkan sebuah monitor adalah program checker yang dikembangkan oleh Christopher Strachey dan program tic-tac-toe bernama OXO oleh Alexander Douglas pada tahun 1952. Pada tahun 1972, sebuah konsol rumahan dirilis oleh perusahaan produsen televisi Magnavox bernama Magnavox Odyssey. Semenjak itu, industri video game dan semakin berkembang dan video game sendiri terdiri dari beberapa generasi. Generasi yang pertama, Nolan Bushnell dan Ted Dabney memutuskan untuk bekerja sama dan membuat sebuah perusahaan bernama Atari pada tahun 1972. Setelah melihat demonstrasi Magnavox Odyssey, Nolan Bushnell meminta karyawan yang baru ia rekrut, Alan Alcorn, untuk membuat versi game tenis meja sebagai proyek latihan agar ia merasa familiar dengan desain video game. Versi yang dirancang oleh Alan Alcorn ternyata begitu seru dimainkan, dan akhirnya Atari merilis game ini dengan nama Pong dan dijual sangat terbatas pada tahun 1972. Permainan ini cukup laris di pasaran pada Maret 1973. Kemudian Atari dan Midway merilis banyak game baru dengan genre yang beragam seperti Grand Trek 10, Tank 1974, Wheels, Gunfight, dan Seawolf tahun 1976. Generasi kedua. Setelah kejatuhan pasar konsol terdedikasi pada tahun 1978, sistem video game bergeser pada penyimpanan data game berbasiskan ROM disimpan di sebuah perangkat bernama cartridge. Sebuah perusahaan semikonduktor bernama Fairchild menghadirkan produknya ke pasaran dengan nama Channel F. Namun setelah rugi berjuta-juta pada bisnis jam digital, perusahaan mengambil pendekatan konservatif pada pasar konsol yang dapat diprogram dan menjaga jalannya produksi sistemnya rendah. Generasi ketiga atau 8-bit. Pada generasi ini konsol-konsol game pada umumnya menggunakan gamepad atau joypad, dan penggunaan controller ini menjadi lebih populer. Kepopuleran penggunaan gamepad atau joypad mengalahkan controller klasik seperti joystick, keypad, dan pedal. Konsol generasi ketiga mengangkat genre-genre yang lebih bervariasi ke permukaan, seperti genre RPG, Final Fantasy, dan Dragon Quest. Generasi keempat, 16-bit.
Di generasi ini muncul sebuah konsol game bernama TurboGrafx 16 yang mengalami penjualan yang cukup baik di Jepang, namun sangat buruk di Amerika Serikat dan Eropa karena jumlah game yang sedikit. Generasi kelima 32 bit dan 64 bit. Pada generasi kelima muncul 3 konsol baru yang dirilis Jepang, di antaranya Sega Saturn, Sony PlayStation, dan juga PC FX. Sebagai pemain baru, Sony dengan PlayStation-nya mendapatkan penjualan yang sangat baik. Salah satunya penyebab larisnya Sony PlayStation adalah jumlah game yang begitu banyak, yang membuat para konsumennya tertarik. Maka dari itu konsol ini bisa dibilang sebagai salah satu konsol dengan penjualan terbaik sepanjang masa. Generasi ke-6. Generasi ini dibuka oleh sebuah konsol besutan Sega bernama Sega Dreamcast pada tahun 1998. Konsol ini tidak hanya menampilkan grafis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan konsol 32 bit dan 64 bit, namun juga hadir dengan dukungan internet untuk bermain secara online. Generasi ini juga melahirkan genre-genre baru seperti GTA 3. Generasi ke-7. Generasi ke-7 dibuka oleh Nintendo dengan konsol handheld-nya yang bernama Nintendo DS, dan diikuti oleh Sony dengan PlayStation Portable-nya. Di tahun 2005, Microsoft merilis Xbox 360 dan Sony mengikutinya dengan merilis PlayStation 3. Setahun setelahnya, di generasi ini juga lahirlah sebuah teknologi lempengan bernama Blu-ray yang kapasitasnya tentu lebih besar. Generasi ke-8. Sony kembali melahirkan PlayStation 4 yang hadir dengan teknologi super keren dan juga pemanfaatan resolusi Full HD. Microsoft pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan Xbox One. Setelah kegagalan Wii U, Nintendo kembali melahirkan konsol gaming dengan nama Switch yang jauh lebih menarik. Yang kedua ada jenis game. Dalam dunia game sendiri terdapat berbagai macam jenis game yang bisa dimainkan. Yang pertama PC game. Game jenis ini biasanya dimainkan menggunakan personal komputer atau laptop. Yang kedua ada konsol game. Game jenis ini biasa dimainkan menggunakan konsol game tertentu seperti PlayStation hingga Xbox. Yang ketiga ada mobile phone. Game jenis ini hadir semenjak era ponsel atau perangkat mobile. Game ini memang dibuat khusus untuk dimainkan pada ponsel mobile. Yang ketiga, genre game. Genre yang pertama yaitu RPG. Game ini menghadirkan gameplay yang mengandung unsur leveling. Game RPG memungkinkan pemain untuk berkompetisi hingga berinteraksi atau bertarung dengan pemain lain. Contoh dari game RPG yaitu Final Fantasy. Yang kedua, FPS. Game FPS adalah game yang berisi tembak-tembakan. Dalam beberapa game, karakter hanya ditampilkan dalam bentuk tangan atau senjata saja. Contoh dari game FPS adalah Point Blank. Yang ketiga ada TPS. Hampir mirip dengan FPS, tapi bedanya adalah game ini akan menampilkan pemain tampak setengah badan atau sudut pandang yang ketiga. Orang ketiga contohnya adalah Dead Space. Yang keempat ada RTS. RTS atau Real Time Strategi adalah game yang menitik beratkan unsur strategi. Contohnya adalah game Clash of Clans. Yang kelima, genre sport. Game ini hadir untuk para pemain yang gemar olahraga. Game ini memiliki gameplay berbagai jenis olahraga di dunia. Contohnya yaitu game FIFA. Yang keenam, genre simulasi. Game dengan genre ini hadir dengan konsep yang mirip kenyataan. Inti dari game ini membuat pemain harus berpikir untuk mendirikan, membangun, hingga mengatasi masalah dengan dana terbatas. Contohnya yaitu game SimCity. Yang ketujuh, adventure. Game jenis ini berisi tentang petualangan. Pemain bisa memainkan karakter untuk menjelajah hutan belantara atau menjelajahi sebuah bangunan demi sebuah misi. Contohnya yaitu game Tomb Raider. 8. Genre racing. Game ini berisi game balapan atau kemampuan mengemudi baik motor dan mobil atau kendaraan lainnya. Contohnya yaitu game Need for Speed. 9. Genre fighting. Game ini berisi pertarungan. Dalam game ini pemain dapat memilih karakter dengan kemampuan berbeda.
Pemain juga bisa mengeluarkan jurus dan kemampuan berbeda dari tiap karakter untuk mengalahkan musuh. Contohnya yaitu game Mortal Kombat. Yang ke-10, genre MMOG. MMOG adalah game yang bisa dimainkan bersama orang lain atau semua pemain yang online dalam satu server. Contohnya yaitu game Ragnarok. Yang keempat, elemen pembentuk game. Yang pertama ada formal elemen. Ada 6 elemen formal dalam sebuah game, berikut penjelasannya. Yang pertama ada player, berkaitan dengan jumlah pemain yang bisa memainkan game tersebut. Kedua, aturan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh player untuk bisa mencapai goals resource. Ketiga, resource, yaitu item yang terdapat pada game yang dijadikan sumber energi dari karakter player. Yang keempat ada konflik, yaitu hambatan yang dialami karakter player dalam mencapai goals. Yang kelima, batasan dari area game yang dimainkan oleh player. Dan yang terakhir adalah hasil, yaitu hasil merupakan reward yang didapat karakter player setelah mencapai goals. 2. Ada dramatic element. Ada 4 elemen dramatis dalam sebuah game, diantaranya yaitu yang pertama tantangan, kedua dasar pemikiran, ketiga cerita, dan keempat efek dramatis. Yang kelima ada sistem dynamic element. Beberapa komponen yang ada pada mekanisme ini adalah yang pertama alur cerita atau storyline, kedua karakter, ketiga kontrol game, dan yang keempat tantangan. Demikianlah yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.